Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Dan alhamdulillah kita akan mulai lagi dengan teori sisi reseptor. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah mempelajari tentang struktur obat. Nah, adakah hubungan antara struktur kimia obat dengan aktivitas biologi? Adakah hubungan antara gugus fungsi yang ada di dalam struktur kimia obat dengan aktivitas biologinya? Dan adakah hubungan antara bentuk tiga dimensi obat dengan aktivitas biologinya? Mari kita pelajari. Jadi saudara-saudara, konsep awal penemuan reseptor, jadi hampir semua struktur kimia obat mempunyai bentuk tiga dimensi. Dengan demikian harus ada bentuk ruang yang spesifik dalam sistem biologi untuk tempat berinteraksinya struktur kimia obat. Nah, bagian atau ruang dalam sistem biologi yang dapat berinteraksi dengan senyawa obat itu yang disebut dengan reseptor. Nah, penelitian awal tentang reseptor ditemukan. Jadi kita lihat untuk dapat terjadinya aktivitas biologi atau aktivitas farmakologi tertentu, maka haruslah ada struktur yang spesifik. Sebagai contoh, misalkan obat sebagai suatu anak kunci haruslah cocok dengan lubang kuncinya, sehingga akan timbul efek. Hanya struktur obat yang cocok yang menimbulkan efek. Lubang kunci inilah yang dimaksud sebagai reseptor. Ini adalah penemuan awal tentang reseptor. Ya. Nah, Langley juga menyebutkan bahwa ada suatu zat yang menggabungkan antara obat dan bahan biologis. Menurut sifat fisika obat saja tidak cukup untuk menerangkan efek biologi yang ditimbulkan oleh obat. Oleh karena itu, menurutnya tentu ada suatu sel yang telah ditentukan yang diberi tanda sebagai reseptor. Reseptor adalah protein di dalam sel atau di permukaannya yang menerima sinyal kimia dari molekul lain atau kita sebut ligan untuk memicu respons seluler, seperti mengatur aktivitas enzimatik atau transkripsi DNA. Ligan dapat berupa obat, hormon, atau neurotransmitter, dan interaksi spesifik antara ligan dan reseptor menentukan apakah reseptor akan aktif atau tidak aktif. Nah, interaksi ini bisa kita perumpamakan sebagai gembok dan kunci, ya, atau lubang kunci dan anak kuncinya. Ya, kalau kita lihat, ya, kunci ini adalah substrat, ya, akan masuk ke lubang kunci atau gembok, ya, yang merupakan satu enzim. Nah, interaksi antara anak kunci dan lubang kunci akan terbentuk kompleks kunci dan lubang kunci. Nah, obat yang cocok ini akan menempel pada sisi reseptor. Interaksi spesifik akan menghasilkan efek. Atau kita bisa lihat ilustrasi ini, ya. Kalau ini suatu obat, maka dia akan berinteraksi dengan reseptor, maka akan terbentuklah kompleks obat reseptor. Ya. Akan terbentuk kompleks obat reseptor. Nah, reseptor ini adalah protein pada permukaan atau di dalam sel yang menerima sinyal kimia. Ligan ini dapat berupa obat, hormon, atau neurotransmitter. Nah, interaksi ligan dan reseptor inilah yang menentukan aktivitas reseptor. Oke, saudara-saudara. Nah, apa fungsi reseptor? Fungsi reseptor adalah menerima sinyal. Reseptor bertindak sebagai penerima sinyal yang mengikat molekul pensinyalan tertentu atau ligan yang dilepaskan oleh sel lain. Yang kedua, fungsi reseptor adalah memicu respons seluler. Pengikatan ligan ke reseptor akan memicu serangkaian peristiwa di dalam sel seperti aktivasi enzim, perubahan konduktansi ion, atau pengaturan ekspresi gen. Yang ketiga, fungsi reseptor adalah mengatur fungsi sel. Proses-proses ini pada akhirnya akan mengatur berbagai fungsi seluler termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan respon imun. Berikutnya, saudara-saudara, di manakah lokasi reseptor? Lokasi reseptor adalah yang pertama ada reseptor itu ada di permukaan sel.
Dia terletak di membran plasma sel dan mengikat ligan yang tidak dapat melewati membran seperti hormon, peptida, dan neurotransmitter. Yang kedua adalah reseptor di intraseluler. Ini ditemukan di sitoplasma atau inti sel dan mengikat ligan yang dapat melintasi membran sel seperti hormon steroid. Nah, saudara, reseptor itu ada dua, yaitu reseptor indera dan reseptor seluler. Reseptor indera itu adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan panca indera, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Ya, jadi contohnya misalnya kita tercium nih bau masakan gitu ya, bau masakan ya. Nah, maka reseptor reseptor ini akan peka terhadap rangsang penciuman ya, rangsang penciuman ya. Maka bisa kita bayangkan ya kalau kita siang-siang terciumlah bau masakan, maka langsung akan memberikan efek rasa lapar begitu ya. Jadi ada interaksi antara reseptor penciuman kita dengan bau dari masakan ya yang masuk ke penciuman kita ya. Di penglihatan juga begitu ya, misalnya kita lihat ada ini nih jeruk nipis kecut sekali ya, kita lihat gitu nah udah langsung reseptor penglihatan kita akan berinteraksi dengan yang kita bayangkan jeruk nipis yang rasanya asam sekali gitu ya, yaitu reseptor indera ya. Kemudian ada reseptor seluler, yaitu reseptor yang berinteraksi dengan hormon, neurotransmitter atau obat untuk mengontrol fungsi sel. Nah, penelitian berikutnya, pemikiran tentang adanya struktur biologi yang agak kaku yang dapat berinteraksi dengan molekul obat melalui mekanisme yang spesifik merupakan perluasan dari konsep anak kunci dan lubang kunci. Ya, hanya senyawa-senyawa yang mempunyai gugus reaktif yang arah dan letaknya dalam ruang cocok satu sama lain yang dapat berinteraksi secara tepat dengan gugus reaktif yang ada pada sisi reseptor yang aktif secara biologi. Jadi tidak hanya kunci dan gemboknya saja satu macam ya, tapi juga senyawa-senyawa yang mempunyai gugus reaktif yang arah dan letaknya dalam ruang itu cocok satu sama lain itu dapat berinteraksi. Jadi bisa lebih dari satu obat yang dapat berinteraksi dengan reseptor yang sama, karena obat tersebut mempunyai gugus-gugus reaktif yang dapat berinteraksi dengan gugus-gugus reaktif yang ada pada reseptor. Oke, ya. Nah, hubungan struktur aktivitas dapat dikembangkan melalui percobaan yang menerangkan tentang konsep sisi reseptor. Misalnya, pada saat para ahli kimia mensintesis beribu-ribu molekul dan meneliti aktivitas biologinya, dipostulasikan adanya farmakofor, yaitu struktur yang diperlukan untuk aktivitas biologi. Ya, adanya farmakofor, yaitu suatu struktur yang diperlukan untuk aktivitas biologi. Struktur ini mempunyai dua gugus fungsi atau lebih yang untuk dapat terjadinya aktivitas biologi optimum harus terpisah pada jarak yang spesifik. Nih, sebagai contoh, konsep farmakofor ya. Jadi aktivitas biologis tergantung jarak antara gugus fungsi. Contohnya ini antihistamin nih, antihistamin ya. Antihistamin dia akan berinteraksi dengan sisi reseptor. Nah, ini ada syaratnya ya, ada jarak antara gugus yang berinteraksi dengan reseptor. Nah, jarak ini harus hanya 2 atom C atau maksimal 3 yang bisa cocok dengan sisi reseptor ini. Ya. Jadi maksimum jika X dan N terpisah 2 atau 3 atom C, 2 atau sampai 3 atom C. Jadi kalau lebih dari 3 atau kurang dari 2, maka antihistamin ini tidak cocok dengan sisi reseptor. Jadi harus ada jarak yang tertentu. Gitu ya. Jadi antara obat dan sisi reseptor bisa kita tulis drug plus reseptor, maka akan terjadi kompleks obat reseptor, drug reseptor yang kemudian akan menghasilkan efek. Atau kalau kita bayangkan ini obat A, suatu agonis dengan reseptor, akan terbentuk obat A reseptor ya, dan kemudian akan terbentuk kompleks yang menghasilkan respon. Tapi kalau drug ini adalah antagonis, ya, maka kompleksnya, kompleks BR, ini tidak akan memberikan respon. Kalau dia agonis, maka dia akan terbentuk kompleks yang kemudian akan menghasilkan respon.
Tapi kalau ini antagonisnya, maka tidak akan terbentuk respon. Ya, jadi agonis mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan respon biologis mirip dengan ligan alami tubuh, sedangkan antagonis mengikat reseptor tetapi tidak mengaktifkannya, sehingga menghalangi pengikatan ligan alami dan mengurangi atau menghambat respon biologis. Ya. Nah, atau kita bayangkan seperti ini nih, agonis ya, agonis ligan mengikat dan mengaktifkan reseptor sehingga timbul efek biologis ya. Jadi kalau ini agonis masuk ke reseptor, ini klop ya, cocok. Ya, maka akan timbul efek biologis. Tapi kalau dia antagonis ya, dia cocok juga ke sini gitu ya. Tapi tidak persis ya. Dia akan menetap di sini, dia berkaitan dengan reseptor, maka akan terjadi antagonis atau tidak menimbulkan efek. Gitu saudara-saudara sekalian ya, bagaimana reseptor itu ditemukan ya, mulai dari lubang kunci dan anak kunci, kemudian berkembang dengan struktur sama. Kalau obat dengan struktur yang sama atau ada gugus-gugus fungsional yang cocok dengan reseptor, maka dia juga akan bereaksi pada reseptor yang sama. Itu, terima kasih. Selamat dan semangat belajar. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.